Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah ala jama'i ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا أولادنا وبناتنا في الدين وعلمنا وعلمهم بالتأويل واهدنا واهدهم إلى سواء السبيل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب زدنا علما وفهما ويقينا صادقا. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير عنهم عليه. اللهم الخير عنا عليه. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah wa lakal hamdu ya Rabbana. Allahumma hada minka wa bika wa ilaika wa 'ala Allah la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral ahbab wal hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya terus-menerus kita membasahi lisan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita bersama-sama melaksanakan suatu amaliyah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Juga alhamdulillah nikmat luar biasa Allah Subhanahu wa taala memuliakan lisan kita untuk berzikir menyebut namanya, untuk berzikir memuliakan namanya, tidak lain tidak bukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana zikir wirid yang kita bacakan setiap sehabis salat, yang tadi kita bacakan, semua bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan-keutamaan, yang memiliki fadilah-fadilah yang begitu luar biasa, yang insya Allah akan kita dapatkan, akan kita saksikan daripada apa yang sudah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzakh, di mahsyar, bahkan sampai kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga alhamdulillah masih tidak terlepas kita daripada karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa, yang begitu sangat amat besar, yaitu kita diizinkan untuk bisa duduk bersama di tempat yang mulia, di tempat yang dicintai oleh Allah, di tempat yang insyaAllah tidak kita ragukan lagi pasti bercucuran deras rahmat daripada rahmatnya Allah, mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa duduk di dalam suatu perkumpulan yang sangat amat mulia, yaitu majlis ilmu atau pengajian ilmu, yang insyaAllah dengan duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini, bertambahlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk ia melakukan ketaatan, kemudahan untuk dia melakukan amal ibadah,
kemudahan untuk dia melakukan amal soleh, atau apapun yang dia lakukan tersebut mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan itu merupakan alamat tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Maka insya-Allah keberadaan kita di sini, duduknya kita di sini, dimuliakannya Allah kita di sini sebagai tanda Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita, dan kita berdoa, kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Tidaklah kita keluar dari perkumpulan ini, tidaklah kita keluar daripada majlis ini, melainkan insya-Allah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah merubah keadaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa selalu kita basahi lisan ini kepada junjungan agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan, kemudahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tidak lain tidak bukan semua adalah bersumber dari kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada cara lain untuk kita menunjukkan rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang begitu besar, nikmat yang luar biasa. Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita berusaha bagaimana caranya kita menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda rasa syukurnya kita kepada Allah. Dijadikan kita oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang paling dimanja oleh Allah, umat yang paling dimuliakan oleh Allah, umat yang paling banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistimewaan di dalamnya. Itu semua adalah berkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Buya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengarang kitab yang mana dinamakan kitab tersebut adalah Khasa'is Ummatul Muhammadiyah. Kehususiaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak, begitu istimewa, begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan-kelebihan untuk kita selaku umat Nabi Muhammad yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat-umat terdahulu. Salah satu di antaranya kemuliaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya kemuliaan yang begitu luar biasa, ya seperti kita mengerjakan sholat di waktu. Apalagi kita mengerjakan sholat di waktu tersebut dengan cara berjamaah. Dan apapun hal-hal yang berkaitan untuk kita mengerjakan sholat di waktu tersebut, semua dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semenjak kita keluar dari rumah kita, melangkahkan kaki kita, tujuan kita ke masjid, ke rumah Allah, maka di setiap langkah kaki kita tersebut dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan. Di setiap langkah kaki kita tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keburukan. Di setiap langkah kaki kita tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Dan itu bukan hanya pada waktu jalan pergi ke masjid. Begitupun juga pulang dari masjid tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan tersebut. Ini belum kita mengerjakan salatnya, baru hal-hal yang berkaitan dengan salat, jalan menuju ke masjid. Setiap jalan langkah kaki yang kita lewati untuk jalan ke masjid tersebut semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita telah melakukan perintahnya. Belum lagi di muka masjid,
Ketika kita keluar dari rumah, kita dahulukan sunnah Rasulullah dengan menggunakan kaki kiri, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Jalan, ketika jalan, setiap langkah ada nilainya. Belum lagi kita tambah dengan sambil membaca zikir ketika berjalan, sambil kita membaca istighfar, atau kita baca zikir apa yang biasa kita bacakan. Masuk ke depan masjid, jangan pernah lupa ketika kita masuk masjid. Gunakan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid kaki kanan. Kalau kita tanya tadi, ingat tak tadi masuk masjid kira-kira kaki kanan atau kaki kiri? Peduli tak kita dengan hal ini? Perhatian tak kita dengan hal ini? Jangan sampai terbalik kita. Masuk masjid kita kaki kanan, masuk ke masjid kita kaki kiri. Masjid rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabul bilad ilallahi masajiduha, tempat yang paling disenangi oleh Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling disukai oleh Allah, masjidnya. Lantas kita masuk ke tempat yang dicintai oleh Allah, kita tidak peduli, kita tidak perhatian kaki kiri atau kaki kanan. Ketika kita masuk ke kamar mandi, tempat yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ketika masuk ke tempat tersebut kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita hafal ini doa, tapi terkadang kita tidak mampu untuk menghidupkannya, untuk membacanya ketika kita masuk kamar mandi. Dan bahkan kita tidak peduli kaki kiri atau kaki kanan. Tidak lain tidak bukan kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam keseharian kita. Dari semenjak kita membuka kedua mata kita sampai kita memejamkan mata kita ini tidak lepas daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita menghidupkan sunnah? Kenapa kita harus memperhatikan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah? Karena itu adalah tanda, alamat, bukti cintanya kita sama Nabi Muhammad. Juga sebagai tanda rasa syukur nikmat yang luar biasa kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Karena orang yang cinta harus punya bukti. Tidak boleh dia ngomong cinta-cinta tapi dia tidak membuktikan cinta tersebut. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menekankan di dalam hadisnya bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberitahu siapa orang yang cinta sama aku, kata Nabi. Siapa orang yang mencintai aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi Muhammad. Jadi siapa orang yang cinta sama Rasulullah itu? Kebanyakan di antara kita cuma di lisan mencintai Nabi Muhammad, tapi pada zahirnya kita, pada batinnya kita tidak ada rasa cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sudah memberitahu, man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, dalam artian kata dia memperhatikan sunnah Rasulullah, melakukan sunnah Rasulullah, faqad ahabbani, sungguh, kata Rasulullah, dia benar-benar mencintai aku. Kalau sudah qad itu di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu nahwu, menunjukkan, memastikan memang benar-benar orang tersebut mencintai Nabi. Jadi faqad ahabbani, qad di situ qad di dalam ilmu bahasa Arab, di dalam ilmu nahwu itu menunjukkan maknanya benar-benar, pasti, ditambah dengan sebelahnya fi'il madhi, sungguh benar-benar orang itu mencintai aku. Siapa orang yang mencintai aku, kata Rasulullah, man ahya sunnati, yang memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah, yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seperti sunnah dalam keseharian kita tadi. Masuk rumah, keluar rumah, itu ada amaliyahnya, itu sunnah Rasulullah. Masuk dari rumah kaki kanan, keluar dengan kaki kiri.
Bahkan diajarkan oleh Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita keluar rumah juga nih, untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Kalau bisa jangan pernah kita lepas nih ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita keluar rumah, melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita, jangan pernah lupa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Di antara keutamaannya ketika kita keluar dari rumah membaca ini doa, insya Allah selama perjalanan kita kemanapun kita pergi selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Rasulullah, ajaran Rasulullah. Kalau seandainya misalnya itu sudah baca, ternyata di perjalanan terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, terjadi suatu hal yang tidak kita harapkan misalnya, maka tetaplah berhusnudzon kepada Allah. Kita sudah berdoa, kita sudah berlindung kepada Allah, sudah meminta penjagaan dari Allah, tapi masih Allah berikan juga, itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Banyak lagi sunnah-sunnah keseharian kita yang harus kita perhatikan, yang mana sunnah-sunnah inilah yang menambahkan kedudukan kita, yang menambah nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan, dan di samping kewajiban itu tidak terlepas dari sunnah Rasulullah. Makanya tanamkan sebenar-benarnya di dalam hati kita kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa balasan dari Rasul? Ketika kita sudah menghidupkan sunnah sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani, siapa orang yang telah mencintai aku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah untuk kita pengen masuk surga, mudah untuk kita dapat surga. Yaitu pertama, kita cintai Nabi Muhammad. Ketika kita cinta sama Nabi Muhammad, maka kita akan mencari tahu apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu kita akan menghidupkan sunnah beliau, memperhatikan sunnah beliau. Setelah itu kita masuk dalam surga. Karena untuk kita masuk surga itu kita butuh kecintaan Allah kepada kita. Dan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zahiran wa batinan, gaulan wa fi'lan wa tagriran. Ikuti semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara zahir maupun batin, baik secara perbuatan atau secara ucapan atau persetujuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hidupkan dalam keseharian kita. Terkadang kita tertipu, tapi baik kita ingin melakukan sunnah-sunnah yang hebat, kita ingin melakukan sunnah-sunnah yang berat, tapi sunnah-sunnah yang di dalam keseharian kita yang terkadang kita abaikan, kita tinggalkan. Yang padahal mudah bisa untuk kita lakukan, tapi kita tinggalkan. Dan kita menyampaikan, menyibukkan diri kita untuk berusaha menghidupkan sunnah-sunnah yang hebat. Boleh, bagus, tapi biasakan terlebih dahulu, istiqomahkanlah terlebih dahulu kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam keseharian kita yang banyak kita abaikan. Misal nih, makan sama minum kita, karena kita tidak peduli tangan kanan atau dengan tangan kiri kita makan dan minum. Makan pempek, asik ngirup makan pempek, makan pempek tangan kanan, tapi tangan kiri melok juga, itu kan tangan kiri melok juga. Apakah ada mudarat? Ada mudaratnya tangan kiri ini. Jangan sampai kita
nganggap biasa baik. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kisah ini luar biasa. Seorang dia termasuk mau menghafizul Quran ini hafal Quran ini orang. Subhanallah, masya Allah, ini yang orang Al-Quran serupan masuk jin ke dalam tubuhnya. Ini jin berusaha untuk dikeluarkan, tapi sebelum dikeluarkan ditanya oleh Allah, bagaimana kau bisa masuk ke dalam tubuh orang ini? Lewat mana kau masuk ke dalam tubuh orang ini? Ya orang hafal Quran ini, subhanallah, luar biasa. Syaitan takut semua Quran, tapi orang hafal Quran masih bisa juga dimasukkan olehnya. Ditanya-tanya, berusaha dikeluarkan. Ditanya, dari mana kau bisa masuk ke dalam tubuh orang ini? Maka dijawabnya oleh jin yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Aku masuk ke dalam tubuh orang ini ketika dia makan dengan tangan kirinya. Aku masuk ke dalam tubuh orang ini ketika dia memasukkan makanan ke dalam mulutnya dengan tangan kirinya. Di situ aku masuk. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita makan dengan tangan kanan. Bahkan ketika kita makan pun diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca Bismillah. Alal aqall, paling sedikit doa ketika kita nak makan Bismillah cukup. Panjangnya udah lapar, tidak kuat lagi baca doa panjang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Panjangnya udah tidak kuat lagi, langsung Bismillah. Bismillah cukup dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cak mana kalau kita sudah kelupaan, tak teraju, tinggal teguk lagi habis, lupa baca doa di awal, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa. Ketika kita sudah makan lupa baca doa, maka bagaimana? Bismillahi awwalu wal akhir. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika salah satu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang makan lupa baca doa, beliau ketika itu sahabat baca doa Bismillahi wal akhir. Maka Rasul tersenyum. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya syaitan belok ikut makan sama orang tersebut, itu semua muntah semua. Syaitan itu keluar lagi dari mulut orang tersebut ketika kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wal akhir. Itu syaitan keluar lagi dari tubuh orang tersebut. Jadi kalau seandainya kita lagi rame nih, duduk sama-sama makan, teriakan salah satu di antara kita Bismillah, maka semuanya sudah selesai. Tidak harus satu-satu baca Bismillah. Ada satu saja yang mengingatkan ketika lagi makan bersama Bismillahirrahmanirrahim, baca doa satu yang angkat suara dia. Maka semua sudah lepas, dianggap baca doa gagal. Atau seakan satu nampan nih, satu hidangan, lupa baca doa, kita ingatkan Bismillah, maka yang lain sudah dianggap baca doa agama. Agalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan, minum dianjurkan kita disunahkan dalam keadaan duduk. Tapi kita masih dapat duduk. Makan sambil berjalan, minum sambil berjalan. Padahal itu bermudarat semua. Makan, minum dalam keadaan berdiri, kalau ilmu kedokterannya itu berbahaya, bermudarat untuk kesehatan. Jadi seluruh sunnah daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang luar biasa. Ini agak ya ikhwan. Terkadang ketika kita menghidupkan sunnah, memperhatikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan syiar-syiarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dianggap asing, kita dianggap ketinggalan zaman, kita dianggap begini dan begitu. Tenang, Rasulullah sudah mengabarkannya dari dulu. Rasulullah sudah menunjuk tahu sama kita dari dulu. Bada'uddin ghariban, kata Rasulullah. Agama ini dimulai
agama ini ketika mulai dibawa oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, maka agama tersebut diasingkan, dianggap sesuatu hal yang tabu, sesuatu hal yang baru. Kenapa seperti ini? Untuk apa seperti ini? Bagaimana seperti ini? Diremehkan, dikecilkan, diasingkan. Ketika kita menghidupkan agama, menghidupkan syariat agama, menghidupkan syiar-syiar Islam, banyaklah yang mengatakan ini seperti ini. Padahal itu syariat Islam. Padahal itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal nih, salah satu di antaranya sunnah yang terkadang dianggap orang kecil, bahkan dianggap orang remeh. Salah satu di antaranya adalah kayu siwak. Mungkin kita tahu kayu siwak, sunnah siwak, kayu siwak. Kayu siwak itu subhanallah luar biasa, memiliki fadilah yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menggunakan kayu siwak, maka aku akan wajibkan kepada umatku setiap mensolat dia pakai siwak. Artinya kata, kalau seandainya dia tidak pakai kayu siwak ketika dia solat, solat tidak sah. Tapi tidak diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, as-siwak rak'atan min siwak khairun min 70 rak'ah bighairi siwak. Salat sunnah 2 rakaat yang kita lakukan dengan menggunakan kayu siwak itu lebih baik. Khairun min 70 rak'ah daripada 70 rakaat salat yang kita lakukan tanpa siwak. Itu fadilah keutamaannya. Belum lagi mardhatun li rabbi, sebab Allah cinta sama kita. Belum lagi menggunakan kayu siwak memudahkan kita ketika sakaratul maut. Bahkan dikatakan kalau seandainya orang lagi nazak, sudah kita lagi laju jiwa itu, sudah parahlah, sudah nazak, gelih tadar, sudah di ujungnya atau sulit dia disiwakin itu mulutnya. Kalau kita punya kayu siwak, disunahkan untuk disiwakin mulutnya. Kenapa? InsyaAllah ruhnya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keluar dari jasad-jasadnya. Itu fadilah siwak, itu begitu luar biasa. Terkadang ketika kita bagi siwak, banyak orang ketika melihat itu bingung dia. Apa dia kayu taruh di mulut? Bahkan alhamdulillah lebih menyedihkan lagi, jadi hina, padahal itu sunnah Rasulullah. Dikata joroklah, inilah, itulah, padahal hadisnya jelas, hadisnya sahih mengenai keutamaan siwak. Ketika dipakai, bingung, heran, asing. Padahal itu sunnah Rasulullah. Bada'atin ghariban, fasayaudu ghariban, kata Rasulullah. Ketika agama ini dimulai asing, kata Rasulullah, dan akan kembali lagi agama ini menjadi asing. Sekarang saatnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang sudah diucapkan oleh Rasulullah tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama itu dianggap asing sekarang. Bahkan tidak sedikit, banyak di antara mereka juga meremehkan itu agama sendiri. Padahal dia muslim. Tapi ujungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah, kata Nabi Muhammad, orang-orang yang diasingkan tersebut. Dalam artian kata, ketika kita menghidupkan syariat Nabi Muhammad, kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memperhatikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan kita dianggap remeh, kita dikecilkan dengan hal tersebut, tenang, tak usah berkecil hati. Kenapa? Itu kata Rasulullah, itu sudah termasuk orang-orang yang beruntung. Maka tidak ada hal-hal yang merugikan kita ketika kita melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana sih cara untuk menanamkan di dalam hati kita kecintaan kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita itu tidak akan bisa langsung cinta kepada sesuatu kecuali kita sudah tahu siapa yang akan kita cintai. Kita tidak akan bisa rindu kepada seseorang kecuali kita sudah benar-benar cinta kepada orang tersebut. Nah, bagaimana kita biar
hati ini, diri ini benar-benar cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali dan paling utama adalah aktsaru min dzikri. Kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Aksiru min salati alaihi. Perbanyak baca salawat. Tadi alhamdulillah di pembukaan majlis kita sudah bacakan salawat. Ketika kita baca salawat, hati tenang. Ketika kita baca salawat, hati adem. Ketika kita baca salawat, diri ini ngerasanya nyaman. Jadi salawat itu kalau orang yang sumpah bacanya, insya Allah sumpahnya dihilangkan oleh Allah. Kalau dibaca oleh orang yang sedang dalam keadaan sakit, insya Allah sakitnya diangkat oleh Allah. Kalau dibaca oleh orang yang dalam kesempitan di dalam rezeki, insya Allah rezekinya diluaskan oleh Allah. Kalau dibaca oleh orang yang sedang banyak masalah, masalahnya banyak dimudahkan oleh Allah. Kalau dibaca oleh orang yang punya utang, dia utangnya pengen dimudahkan oleh Allah, perbanyak salawat, utang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Dan semuanya memiliki kisah-kisah, semuanya memiliki cerita-cerita dari fadilah keutamaan salawat yang insya Allah kalau ada waktunya kita sampaikan. Wong yang terlilit utang, utangnya diselesaikan kalau berkat salawat sama Nabi. Orang yang dalam keadaan sakit kemudian dia bersalawat, sakitnya diangkat oleh Allah. Dan dalam berbagai macam hal, banyak kisah-kisah tentang keutamaan kemuliaan salawat sama Rasulullah. Belum lagi fadilahnya, pahalanya yang begitu luar biasa. Di antaranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akrabu minni manzilatan yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat? Bukan orang kaya, bukan orang banyak harta, bukan orang yang jabatannya tinggi, bukan orang yang banyak sholatnya, banyak ibadah, bukan, tapi orang yang paling dekat dengan aku kata Rasulullah hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Satu salawat, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Satu salawat dibalas dengan 10 kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nak maki sayyidina boleh, nak tidak maki sayyidina pun juga boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Yang penting kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin banyak semakin bagus. Belum lagi fadilah salawat ini salah satu juga di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah kita bacakan satu salawat dibalas 10. Belum lagi salawat yang kita baca itu sampai yang baca tersebut Allah siapkan satu malaikat yang mana malaikat tersebut akan bawa salawat yang kita baca disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian malaikat itu mengatakan, ya wahai Muhammad, sesungguhnya fulan bin fulan, nama kita, nama ayah kita disebutkan menyampaikan kepada Nabi Muhammad telah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama yang menjadikan kita bertambah cinta kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita memperbanyak salawat. Yang kedua, rahmatul li ummati. Ini yang harus kita perhatikan juga, yaitu perhatian kita kepada sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fadilahnya besar, kemuliaannya besar, perhatian sesama umat Rasulullah yang dia jauh dari agama, jauh dari syariat. Kita doakan. Paling tidak, kalau kita dah baca lebih berbuat untuk umat Nabi Muhammad, paling tidak kita doakan mereka. Apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sebagai tanda perhatian kita sesama umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kelak urusan dia. Cuma itu bejolah dia sana, nak masjid payung tidak sudah. Nak buat baik payung tidak sudah. Jangan. Itu suatu hal yang salah. Suatu hal yang salah. Yang penting kita baik, dia segala dia macam mana. Jangan, tidak boleh. Paling tidaknya kita doakan, ya Allah, berikanlah petunjuk sama dia, ya Allah, berikanlah hidayah sama dia, ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Yang ketiga, yaitu
kita sebarkan dakwah Nabi. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita ajar. Yang keempat, banyak-banyak baca sejarah tentang Rasulullah. Pelajari tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita masuk juga sedikit tentang sejarah Rasulullah, kisah-kisah Rasulullah, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi nanti di depan mata kita ada tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, Muharram. Coba kalau tahun baru Masehi, jauh-jauh hari sudah terdengar di telinga kita, sudah berjauh nak menghidupkannya. Tapi sekarang dengan lagi tahun baru Islam ada macam tak terdengar di telinga kita. Selamat tahun baru Islam tak hati. Coba tahun baru Masehi, dari jauh hari sudah terdengar suaranya, bunyinya nak tahun baru. Tapi untuk tahun baru Islam tak hati yang berbunyi. Kalau bukan kita untuk menghidupkan syariat ni, tahun baru Islam ni syariat Islam. Bahkan umat Islam lewat banyak tak apa bulan-bulan Hijriah. Banyak tak tahu bulan-bulan Hijriah. Bingung dia kapan bulan Hijriah ni. Ini bulan apa, kadang lupa dia. Bulan apa ni? Lebaran Idul Fitri, bulan apa tak tahu dia. Kapan lebaran bulan Idul Fitri? Tak tahu dia. Bulan Syawal. Tapi banyak pun tak tahu masih. Lebaran Idul Fitri tadi bulan Syawal. Di depan mata kita ada tahun baru Islam. Ini syiar Islam harus kita hidupkan. Jadi pelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir juga untuk menambahkan cinta kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hayalkan, kita bayangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di depan kita. Artinya apa? Kita bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Hidupkan Rasulullah dalam diri kita, hidupkan Rasulullah di dalam rumah tangga kita, hidupkan Rasulullah di dalam rumah-rumah kita, hidupkan Rasulullah bersama masyarakat. Artinya menghidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini pada pagi hari ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah bermanfaat, insyaallah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dalam taat kepada Allah, dalam taat kepada Rasulullah, dan insyaallah kita ditambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan ditambahkan semangat kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan dimudahkan lisan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Dan kita minta kepada Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari tempat ini melainkan Allah sudah merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut roh kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrakana ba'da tabarrukan ma'suma wa la taj'al fina syay'an wa la mahruma. Allahumma ya muhammadal ahwal awil halana wa ahlana wa ahbabana wal muslimina ila ahsanil hal bihaqqika ya Allah ya aziz ya muta'ala bihaqqi wa la ilaha وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا آمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.